Izin tanya Bante, Ya. terkait tadi yang winyana sebagai ahara itu mohon penjelasan lebih lanjut bagaimana menyikapinya atau menanggapinya. Ini winyana sebagai ahara tadi Bante, mohon penjelasan lebih lanjut. Terima kasih. Iya. Winyana. Winyana adalah batin yang mengetahui. Diterjemahkan secara umum kesadaran ya, walaupun kadang kesadaran juga sati ya, tapi di sini kesadaran sebagai batin yang mengetahui atau si pengetahu atau winyana. Kenapa winyana ini adalah salah satu nutrisi, salah satu ahara atau makanan yang membawa seseorang untuk terus dilahirkan? Ya karena memang winyana ini adalah bibit yang terus membawa, ibaratnya adalah bibit yang terus ketika itu diberi nutrisi, itu akan terus berkelanjutan, tumbuh menjadi pohon dan besar, memberikan buah dan terus mengalami keberlanjutan. Maka winyana ini adalah nutrisi yang membawa kepada kelahiran. Ini diibaratkan oleh Sang Buddha seperti ini. Kalau misalnya itu ada 3. Ada bibit, ada ladang yang subur, kemudian ada air. Ketika bibit itu diletakkan di ladang yang subur, kemudian dari waktu ke waktu disiram oleh air, maka bibit itu akan semakin tumbuh, akan bersemi, kemudian menjadi tanaman kecil, tumbuh, berkembang, dan seterusnya. Tetapi kalau kemudian bibit tadi atau biji tadi itu tidak mendapatkan yaitu air, walaupun ditempatkan di ladang subur, kalau tidak mendapatkan air, pada akhirnya juga akan mati. Nah, perumpamaan seperti ini oleh Sang Buddha itu digunakan untuk memberikan pemahaman berkenaan dengan winyana. Winyana itu adalah bibit. Jadi batinnya mengetahui itu adalah bibit. Kesadaran adalah bibit. Sedangkan ladang itu adalah karma perbuatan. Dan air itu adalah sneha. Sneha itu sinonim dengan tanha, nafsu keinginan. Artinya apa? Kesadaran ini, winyana ini akan terus berlanjut, akan terus mengalami keberlanjutan ketika termanifestasi ke dalam bentuk perbuatan yang terus disiram oleh tanha, nafsu keinginan. Jadi nafsu keinginan ini yang menyebabkan seseorang untuk melakukan perbuatan, berbagai macam perbuatan, sehingga perbuatan-perbuatan tersebut juga akan memberikan nutrisi kepada winyana untuk terus mengalami keberlanjutan, untuk terus mengalami kelahiran dari satu kelahiran ke kelahiran yang selanjutnya. Sampai sini bisa dipahami ya? Jadi, nafsu keinginan itu adalah nutrisi bagi kesadaran ini yang termanifestasi ke dalam berbagai macam perbuatan. Berbagai macam perbuatan yang kita lakukan. Nah, setiap perbuatan yang disertai oleh nafsu keinginan, oleh sneha, atau oleh tanha, itu akan terus menjadi bahan bakar bagi winyana kesadaran untuk terus mengalami keberlanjutan. Dari satu kelahiran ke kelahiran yang lainnya. Walaupun ingat, winyana ini juga bukan winyana yang sama. Tapi winyana yang muncul lenyap, karena bahan bakarnya juga sebenarnya juga berbeda-beda. Nah, tetapi karena ada bahan bakar, tanha dan juga karma ini, maka winyana terus mengalami keberlanjutan. Oleh sebab itu, untuk bisa supaya winyana ini padam, sehingga tidak mengalami keberlanjutan, dengan kata lain, supaya kemudian tidak ada kelahiran, maka tanha ini harus
dihancurkan. Jadi seperti bibit tidak memperoleh air sebagai nutrisinya. Harus tanah ini harus dihancurkan. Nah, kalau tanah dihancurkan, mungkin seseorang masih melakukan perbuatan. Tapi perbuatan yang tidak disertai oleh tanha, itu tidak memberikan kekuatan untuk memberikan buah. Sehingga tidak ada kelahiran yang akan datang. Karena tidak ada kelahiran yang akan datang, maka vinyana itu tidak akan berlanjut. Artinya akan padam. Tidak ada kelahiran yang akan datang. Nah, ini terjadi pada siapa? Seorang arahanta. Seorang arahanta itu masih punya vinyana selama masih hidup. Masih melakukan perbuatan. Tapi karena perbuatannya itu tidak ada tanha, nafsu keinginan, maka perbuatan seorang arahanta tidak punya kekuatan untuk memberikan buah. Maka perbuatan seorang arahanta alih-alih disebut sebagai karma atau kama, tapi kemudian disebut sebagai kiriya. Untuk membedakan bahwa perbuatan seorang arahanta tidak memberikan kekuatan untuk memberikan buah. Karena tidak ada yaitu tanha di sini, nafsu keinginan di sini. Maka vinyana sebagai nutrisi yang membawa seseorang untuk terus dilahirkan, itu bukan langsung melenyapkan vinyananya, tetapi bagaimana melenyapkan sebab mengapa vinyana ini terus mengalami keberlanjutan. Sebabnya apa? Tanha tadi, nafsu keinginan. Ini yang mesti dihancurkan, mesti dilenyapkan. Sehingga ketika tanha ini dilenyapkan, sneha ini dilenyapkan, nafsu keinginan dilenyapkan, maka walaupun masih melakukan perbuatan, seseorang melakukan perbuatan tersebut itu tidak akan memberikan buah kelahiran. Sehingga vinyana tidak akan mengalami keberlanjutan. Tapi kalau masih ada tanha, apa yang terjadi? Selalu melakukan perbuatan. Nah, padicca samupada yang diawali dengan avijja itu menjelaskan ini. Avijja pacaya sangkara, sangkara pacaya vinyana. Ya toh? Dan ini adalah tiga ini yang kemudian berlanjut dengan berbagai macam faktor lainnya adalah yang menyebabkan seseorang mengalami kelahiran jati. Dari jati kemudian berbagai macam penderitaan itu muncul. Nah, avijja, apa itu avijja? Avijja adalah ketidaktahuan terhadap 4 kebenaran Arya. Avijja. Salah satunya adalah tidak tahu bahwa tanha, nafsu keinginan adalah sebab penderitaan. Itu avijja. Karena tidak tahu bahwa nafsu keinginan adalah sebab penderitaan, maka seseorang terus melakukan sangkara. Apa itu sangkara? Karma. Sangkara itu karma, perbuatan. Nah, ada berapa sangkara? Kalau dalam sutta ada 3 sangkara, yaitu perbuatan ucapan, perbuatan jasmani, perbuatan pikiran. Yang kemudian dalam kitab pengulas yang didasari pada Abhidhamma, di sana ada 29 cita. Nah, 29 cita ini adalah 29 cita kesadaran yang membawa kepada perbuatan. Atau 29 cita yang berasosiasi dengan perbuatan. Apa saja? Yaitu dari loba mula cita, ada 8 cita yang berproduktif, memberikan buah. Loba mula cita, 8 loba mula cita, yang itu adalah karma. Kemudian dosa mula cita ada 2. Kemudian moha mula cita ada 2. Menjadi berapa? Menjadi 12. Kemudian yang sobana, yang mahakusala, itu ada 8. Jadi perbuatan-perbuatan yang baik ada 8 cita, yang merupakan perbuatan-perbuatan yang baik. Maka menjadi 20. Kemudian yang rupa wacara ada 5. Karena dalam Abhidhamma ada 5 jana. Maka ada 5 pencapaian jana yang merupakan perbuatan. Menjadi 25. Kemudian yang arupa jana itu ada 4. Yaitu perbuatan-perbuatan jana yang terdiri dari 4 yang merupakan perbuatan. Maka ada 29. Nah, 29 cita yang merupakan karma ini disebabkan karena avijja. Salah satunya adalah karena tanha, nafsu keinginan.
tidak tahu bahwa nafsu keinginan adalah sebab penderitaan, maka seseorang terus melakukan perbuatan. Kadang perbuatan buruk yang didasari oleh loba dosa moha, yang disebut sebagai apunya bisangkara, sangkara yang berkenaan dengan apunya, bukan kebajikan. Kadang perbuatan baik yang di situ mengacu pada maha kusala 8 dan juga rupa wacara 5. Jadi ada 13. Ini adalah punya bisangkara. Dan kadang perbuatan yang membawa batin menjadi begitu kokoh, begitu tidak bergerak, mengacu kepada 4 jenis perbuatan berkenaan dengan 4 cita dalam arupa jana. Maka menjadi 29. Nah ternyata sangkara pacaya winyana. Karena ada perbuatan-perbuatan demikian, maka memunculkan kesadaran. Kesadaran untuk terus mengalami keberlanjutan. Maka terkadang winyana dalam Padija Sumpada juga dikenal sebagai gandaba. Ini mengacu pada Padisandi Vinyana. Jadi Padisandi Vinyana adalah winyana penghubung. Winyana yang sebagai wipaka, sebagai buah dari perbuatan. Jadi kalau yang sangkar adalah juga winyana, juga cita, tapi cita yang berproduktif, cita yang berupa karma. Sedangkan winyana di sini adalah cita berupa wipaka. Ya, jadi dalam Abhidhamma itu winyana di sini mengacu kepada 32 cita. 32 cita yang berkenaan dengan wipaka. Jadi winyana wipaka itu cita wipaka. Apa saja 32 cita wipaka? Ya kalau sudah pernah belajar pasti paham. Ya kan? Jadi ada ahetuka. Ahetuka aku salah wipaka, ada 7. Ahituka kusala wipaka ada 8, jadi menjadi 15. Kemudian ada wipaka cita yang maha kusala ada 8, ya kan? Jadi menjadi 23, 15, 23. Kemudian ditambah lagi ada 9 lainnya sama. Jadi 5 wipaka cita arupa cara, rupa wacara, dan ada 4, yaitu wipaka cita dari rupa wacara, maka menjadi 32. Ada 32 wipaka cita yang itu adalah winyana. Nah, winyana yang memberikan kelanjutan bagi seseorang untuk terus dilahirkan. Maka winyana ini sebagai nutrisi, sebagai makanan yang terus membawa seseorang untuk terus dilahirkan, itu juga karena ada penyebab lainnya. Penyebabnya ada karena tanha. Maka tadi saya sampaikan bahwa penyebab kenapa winyana ini terus mengalami keberlanjutan, menjadi nutrisi, menjadi makanan, itu karena tanha. Nah, tanha inilah yang kemudian membawa seseorang terus melakukan perbuatan, berbagai macam perbuatan. Kadang baik, kadang buruk, tapi kemudian apapun jenis perbuatan, itu pasti membawa kepada kelahiran. Dan kelahiran pasti berasosiasi dengan winyana. Nah, di winyana yang paling awal ketika seseorang dilahirkan, itu tidak lain adalah padisadi winyana, atau mengacu kepada cita wipaka, wipaka cita. Jadi cita yang merupakan wipaka, merupakan buah. Dan terdiri dari 32 buah. Nah, lagi-lagi bagaimana kita bisa memadamkan ini? Ya kita memadamkannya dengan ya sama praktik jalan mulia berunsur 8 untuk bisa memadamkan ya wipaka, memadamkan winyana sebagai nutrisi makanan yang terus membawa seseorang untuk terus dilahirkan. Dengan praktik jalan mulia berunsur 8, maka tanha itu dilenyapkan. Tanha lenyap, perbuatan juga lenyap. Perbuatan lenyap, duka penderitaan juga lenyap. Tadi kan di depan juga saya sampaikan, ya kan, tanha lenyap, ya tanha pahana, kamang bahyati, perbuatan juga dihancurkan. Nah, kama bahana, maka duka bahyati, ya perbuatan dilenyapkan, penderitaan juga dilenyapkan. Kenapa bisa lenyap? Karena ketika perbuatan lenyap, maka tidak ada cita wipaka atau wipaka cita atau batin kesadaran yang merupakan buah. Semoga bisa dipahami apa yang disampaikan. Terima kasih, Bante.